Pernah nggak kamu duduk sendiri di teras rumah atau di bangku taman sambil ngeliatin pohon, lalu tiba-tiba kepikiran, kok dulu aku ngotot banget ya soal hal-hal yang sekarang bahkan nggak aku pikirin lagi. Itu bukan karena kita jadi cuek atau kehilangan semangat hidup, tapi karena waktu memang punya caranya sendiri buat ngajarin kita mana yang beneran penting, dan mana yang dulu cuma kelihatan penting karena kita masih belum ngerti apa-apa. Jadi pada video kali ini mari kita bahas hal-hal yang ternyata nggak sepenting yang dulu kita kira. Selamat datang di Harmoni Usia 40, ruang aman untuk kamu yang ingin hidup sehat, tenang secara finansial, dan menikmati hidup dengan bijak. Di sini, kita bahas kesehatan, keuangan, dan gaya hidup simpel yang relevan buat kamu yang sudah mulai memasuki fase dewasa yang sesungguhnya. Yuk, jadi versi terbaik dari diri kita di usia 40-an dan seterusnya. Usia 40 itu bukan cuma angka, dia semacam portal. Di satu sisi, kita masih kuat, masih produktif, masih bisa lari-lari kecil kalau dibutuhkan. Tapi di sisi lain, kita mulai sadar ada suara kecil yang dulu nggak pernah kita dengar. Suara itu pelan-pelan ngajak ngobrol, nanya hal-hal yang kita nggak pernah sempat jawab waktu sibuk ngejar deadline, sibuk ngerasa gagal, sibuk nyenengin orang. Suara itu bilang, sebenarnya kamu mau kemana sih? Dan di situ mulai terasa bahwa ternyata banyak hal yang dulu kita kira penting banget. Ternyata ya, nggak juga. Misalnya, soal pengakuan. Waktu umur 20-an dan 30-an awal, rasanya kita hidup buat dilihat. Mau kerja keras banget, pengennya dipuji, nggak ada yang salah. Tapi kadang kita jadi kejebak, kita kerja bukan lagi buat berkembang atau buat ngebangun sesuatu yang bermakna, tapi semata-mata buat dapat validasi dari orang yang bahkan nggak terlalu peduli. Kita rela begadang, ngerusak kesehatan, kehilangan waktu sama orang rumah, demi ngebuktiin bahwa kita layak. Tapi sekarang, setelah umur masuk kepala 4, kita sadar bahwa pengakuan dari orang lain itu nggak pernah benar-benar cukup. Mereka bisa kagum hari ini, besok udah lupa. Sementara tubuh kita, keluarga kita, waktu kita, mereka nggak pernah lupa kita abaikan. Ada juga soal membandingkan. Dulu, kita sibuk banget ngelirik ke kiri dan kanan. Teman SMA udah punya rumah, teman kuliah udah naik jabatan, tetangga udah berangkat umrah 3 kali. Kita jadi merasa gagal, padahal sebenarnya kita cuma lagi jalan di jalur yang beda. Setelah 40, kita mulai paham bahwa hidup itu bukan kompetisi lari, tapi lebih kayak perjalanan naik gunung. Tiap orang punya kecepatan, tenaga, dan tujuan yang beda. Kadang, berhenti sebentar bukan berarti kalah. Justru, kadang kita butuh berhenti biar bisa lihat pemandangan atau sekadar tarik napas. Hubungan juga jadi pelajaran besar. Dulu, kita mungkin sering takut sendirian. Kita rela bertahan di hubungan yang toksik karena takut dianggap gagal. Kita nahan diri nyesek sendiri cuma karena nggak mau status pasangan itu hilang. Tapi seiring usia, kita ngerti bahwa kualitas hubungan jauh lebih penting dari sekadar status. Kita mulai milih tenang daripada rame. Kita lebih nyaman sama yang bikin kita damai, bukan cuma yang bisa diajak pamer di media sosial. Karena ternyata tidur nyenyak tanpa drama lebih menyelamatkan jiwa dibanding hubungan yang kelihatannya mesra tapi isinya luka. Waktu juga jadi hal yang berubah makna. Dulu satu hari bisa kita isi penuh, meeting pagi, deadline siang, nongkrong malam. Kita bangga kalau jadwal padat merasa penting. Tapi sekarang, kita mulai nikmatin waktu kosong. Duduk minum teh sambil dengar suara hujan, ngobrol pelan sama pasangan tanpa lihat jam, nemenin anak tidur tanpa mikir kerjaan, itu jadi hal yang jauh lebih berharga. Kita sadar bahwa waktu kosong bukan kemunduran, tapi kemewahan. Dan lucunya, soal penampilan pun berubah. Dulu kita bisa panik kalau jerawatan satu, atau rambut nggak rapi, atau baju nggak matching. Sekarang, kita lebih peduli sama kenyamanan. Kita milih sepatu yang empuk daripada yang keren. Kita pakai baju yang adem, bukan yang viral. Kita mulai ngerti bahwa tubuh ini bukan pajangan, tapi rumah yang harus dirawat. Kita mulai dengerin dia. Kalau dia capek, kita istirahat. Kalau dia butuh makan sehat, kita stop makanan instan. Karena ternyata, cantik dan ganteng itu nggak seindah sehat. Karir juga nggak lagi soal naik terus, tapi soal makna. Dulu, kita kejar posisi, gaji, dan jabatan. Tapi setelah 40, kita mulai mikir, aku kerja kayak gini, ujungnya buat apa? Kita mulai ngerasa bahwa pekerjaan yang bikin kita bisa pulang tepat waktu dan masih sempat ketawa bareng keluarga itu lebih berharga daripada posisi tinggi tapi bikin kita stres setiap hari. Kita lebih milih kerja yang cukup tapi bikin hati damai dibanding kerja yang wah tapi menggerogoti diri. Teman juga mulai terfilter. Dulu kita punya banyak teman, tiap minggu nongkrong beda-beda. Tapi sekarang, kita tahu bahwa yang penting bukan jumlah teman, tapi siapa yang tetap ada di saat kita nggak punya apa-apa. Kita mulai berhenti berusaha nyenengin semua orang dan cukup jujur sama diri sendiri bahwa kita nggak bisa cocok sama semua. Kita mulai bisa bilang enggak, mulai bisa nolak ajakan yang nggak bikin bahagia.
Mulai bisa pilih mana yang beneran teman dan mana yang cuma numpang eksis. Bahkan soal mimpi pun berubah. Dulu kita pengen banget punya ini itu. Punya rumah besar, mobil mewah, liburan ke luar negeri. Tapi sekarang kita mulai sadar bahwa mimpi yang paling bikin tenang adalah bisa bangun pagi dengan badan sehat dan hati damai. Kita mulai paham bahwa punya rumah yang kecil tapi penuh tawa lebih indah dari rumah besar yang sunyi. Kita mulai tahu bahwa uang memang penting, tapi bukan segalanya. Yang lebih penting adalah waktu bareng orang-orang yang kita sayang, dan kesempatan buat jadi diri sendiri. Kita juga mulai berdamai dengan masa lalu. Dulu, kita sering nyesel, kenapa nggak ngambil kesempatan itu, kenapa dulu salah milih, kenapa nggak berani bilang iya atau tidak. Tapi setelah usia tertentu, kita ngerti bahwa semua keputusan yang dulu kita ambil, meski kelihatan salah, adalah bagian dari jalan kita sekarang. Kita jadi orang yang hari ini bukan karena sempurna, tapi karena pernah jatuh, pernah bodoh, pernah sakit, dan berhasil bangkit. Lucunya, setelah 40, kita juga mulai lebih pemaaf. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita lelah berlarut-larut dalam marah. Kita tahu bahwa menyimpan dendam itu berat, dan kita butuh energi buat hal-hal yang lebih berarti. Kita nggak lagi pengen menang debat, tapi lebih pengen ngerti. Kita nggak buru-buru ngasih opini, tapi belajar denger dulu. Kita sadar bahwa tenang itu jauh lebih powerful daripada selalu merasa benar. Satu hal yang makin terasa juga adalah tentang orang tua. Dulu, kita mungkin sering sebel kalau mereka banyak nasehat, suka ngatur, atau terlalu cerewet. Tapi sekarang, kita mulai paham bahwa keberadaan mereka bukan selamanya. Suara mereka yang dulu kita anggap remeh, sekarang jadi harta. Kita mulai nyesel kenapa dulu sering jawab ketus atau terlalu sibuk sampai lupa telepon. Kita mulai sempatin mampir, mulai sabar denger cerita yang sama berulang-ulang. Karena ternyata mereka nggak akan selalu ada, dan waktu kita dengan mereka terus berjalan, tanpa bisa diputar ulang. Anak-anak kita juga ngajarin hal yang sama. Dulu, kita pengen jadi orang tua yang sempurna. Sekarang kita tahu bahwa cukup jadi orang tua yang hadir. Bukan yang selalu benar, tapi yang selalu ada. Kita nggak lagi maksa mereka jadi versi dari mimpi kita yang tertunda, tapi mulai belajar jadi sahabat yang ngerti ritme mereka. Kita mulai sadar bahwa yang mereka butuhkan bukan nasihat panjang, tapi telinga dan pelukan. Hidup setelah 40 itu kayak masuk ke bab baru dalam buku yang selama ini kita tulis. Bab ini nggak penuh aksi atau gebrakan, tapi justru lebih terasa jujurnya. Kita mulai hidup lebih pelan, tapi lebih dalam. Kita berhenti ngejar banyak hal, bukan karena nyerah, tapi karena akhirnya tahu mana yang layak dikejar. Kita jadi lebih selektif dalam memilih energi, waktu, dan emosi. Kita nggak lagi pengen segalanya, tapi cukup dengan yang bermakna. Dan justru di titik ini, hidup terasa lebih utuh. Bukan karena segalanya berjalan sesuai rencana, tapi karena kita nggak lagi terjebak dalam rencana orang lain. Kita mulai punya definisi sukses sendiri yang nggak bisa dibandingkan dengan siapapun. Mungkin buat orang lain kita terlihat biasa, tapi buat diri sendiri kita tahu kita damai. Dan itu jauh lebih penting. Menjadi dewasa ternyata bukan soal tahu semua jawaban, tapi soal berani ngaku bahwa kita pernah salah dan tetap memilih jalan yang membuat kita bisa tidur nyenyak. Menjadi dewasa bukan soal pencapaian, tapi soal kelegaan. Bahwa kita bisa bangun pagi tanpa rasa takut, tanpa pura-pura, dan tanpa beban yang nggak perlu. Kalau kamu sedang merasa dunia terlalu ribut, terlalu penuh ekspektasi, terlalu cepat, mungkin ini saatnya kamu berhenti sebentar. Nggak perlu sampai usia 40 untuk mulai memilah mana yang penting dan mana yang cuman kelihatan penting. Tapi kalau kamu sudah sampai sana, selamat datang di fase hidup yang lebih tenang, lebih jujur, dan lebih berharga. Di sini, kita nggak perlu jadi siapa-siapa. Cukup jadi diri sendiri, dan itu sudah cukup. Karena ternyata, setelah usia 40, banyak hal yang dulu kita pikir penting nggak lagi sepenting itu. Dan itu bukan hal yang buruk. Justru, di sanalah letak indahnya hidup yang sesungguhnya.